Terima kasih. Saya juga hanya akan mengenai Pancasila. Saya kira Pancasila jelas bukan jimat, jadi tidak sesuatu yang bisa diterapkan. Saya dulu debat lama dengan Pak Mubiarto yang sangat saya hargai. Saya kritik bukunya, saya bilang itu sebetulnya moral dari seorang ekonom. Saya mengharapkan langkah-langkah operasional bagaimana perbedaan antara ekonomi Pancasila dengan ekonomi lain. Dan ya beliau juga kurang lebih mengatakan mungkin juga tidak gampang di Orde Baru keluar dengan usulan-usulan yang akan mengancam politik pada waktu itu. Menurut saya Pancasila itu nilai-nilai dasar, cita-cita dan norma perpolitikan Indonesia. Tapi bagaimana misalnya ekonomi jelas harus kerakyatan. Dari kapitalisme atau neoliberalisme sudah jelas tidak bisa. Tapi bagaimana misalnya yang pertambangan itu harus dikelirkan dalam diskursus demokratis oleh mereka yang bersangkutan. Menurut saya Pancasila memang bisa mudah dimanipulasi. Satu contoh itu manipulasi oleh Soeharto. Saya pernah coba mengecek karena banyak orang bilang Soeharto itu omong Pancasila itu omong kosong. Tapi menurut saya kalau Soeharto omong Pancasila dia tidak pernah omong kosong. Melainkan kalau dia bicara Pancasila dia mengatakan kiri harus dihancurkan. Selesai. Atau dia mengatakan di sini tidak boleh ada demokrasi karena kita ini prinsip kekeluargaan. Atau dia mengatakan Pancasila hubungan industrial harus Pancasila. Dengan lain kata di negara saya mogok tidak boleh. Dan yang keempat juga dari Soeharto yang mengenai Pancasila itu membenarkan bahwa Islam politik tidak boleh ada. Itu manipulasi semua. Jadi sebetulnya Pancasila bisa dimanipulasi. Itu sebabnya kemudian orang nggak mau ngomong Pancasila, padahal penyalahgunaan tidak berarti penggunaan tidak bisa. Saya kira Pancasila masih tetap sesuatu yang bagus. Masyarakat siapa saja juga bisa bersalah. Karena Pancasila bisa lip service, tetapi yang nyata-nyata dibuat, politik yang nyata ada kepentingan lain yang dianggap lebih penting, lebih kuat menarik mungkin ke bawah, kepentingan duit dan sebagainya. Jadi omong Pancasila selalu bisa, tapi efeknya tidak ada lagi, bukan salah Pancasila. Tentu Pancasila juga perlu ditafsirkan menurut saya ke depan. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Saya sangat setuju itu berarti di Indonesia religiositas itu nilai yang hakiki. Tapi konteksnya kan ketuhanan yang Maha Esa dan Pancasila adalah bahwa pada tanggal 18 Agustus mau ditetapkan bahwa di Indonesia orang tidak didiskriminasi karena keyakinan religius. Malah saya setuju dengan yang pernah dikatakan Menteri Agama Jenderal bukan Jenderal siapa temannya Pak Harto, Jenderal yang menjadi Menteri Agama Al-Hamzah. Dia mengatakan banyak dikritik kemudian bahwa Pancasila adalah pengorbanan Islam. Tapi ada benarnya. Kalau mayoritas yang hampir 90% bersedia menerima sebagai dasar bahwa tidak ada diskriminasi atas dasar agama, menurut saya itu sesuatu yang perlu diakui. Jadi sebetulnya Pancasila mengatakan bahwa di negara ini orang berhak mengikuti keyakinannya yang paling mendasar. Tentu itu lalu berarti kebebasan beragama. Jadi sebetulnya Pancasila juga harus dikatakan kebebasan beragama.
Kita bisa bertanya, apakah di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, istilah ajaran sesat memberi hak untuk diskriminasi? Apa orang yang disebut ajaran sesat karena itu tidak perlu dilindungi oleh polisi, tidak boleh beribadah karena orang lain menganggapnya sesat? Saya kira bertentangan dengan Pancasila. Jadi saya rasa Pancasila sebetulnya punya banyak daya dorong asal kita mau memakai